Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Iva, Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat Bu. Pripun, gimana ini, ada apa? Begini Bapak, di sini saya ada tugas dari guru penggerak yaitu wawancara kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada panjenengan Bapak? Oh, monggo, silahkan. Jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu Bu. Jadi begini Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di TK Nusa Indah ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Jika ada, boleh apa tidak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalahnya tersebut, Bapak? Sebenarnya sih banyak ya masalah yang menimbulkan dilema di sini, di sekolahan ini. Salah satunya itu ada seorang anak atau peserta didik yang ditinggal sama orang tuanya sejak kecil. Ibunya itu meninggal. Dan si anak itu dari segi perilaku, etika, sopan santun, itu semuanya ndak lumrahnya anak gitu loh. Mungkin kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, dari dilema itu akhirnya menimbulkan pertentangan antara wali murid yang satu dengan wali murid yang lain, khususnya kepada si anak ini, karena merasa si anak ini selalu mengganggu dengan anak-anak yang lain, reseh gitu. Nah, ketika itu terjadi, saya dilemanya itu apakah saya harus mengeluarkan si anak ini atau saya membiarkan agar anak ini tetap sekolah tetapi dengan perilaku yang belum bisa dirubah. Perilakunya seperti itu gitu. Lantas, keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Saya akan mengadakan musyawarah dengan guru kelasnya. Setelah itu saya akan musyawarah dengan orang tuanya. Bagaimana anak tersebut bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali itu ya Bapak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Biasanya gini ya Bu, saya lihat dulu kasusnya dulu. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti ya dilema etika. Apalagi jika dampaknya benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan kalau itu dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi ya. Apakah akan mengeluarkan anak tersebut atau membiarkan anak itu sekolah dengan perilaku seperti itu, di mana keduanya adalah keputusan yang benar dan tidak melawan hukum? Iya, betul sekali Bu. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan
terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan ya yang harus dijunjung tinggi. Karena gini, dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, maka dengan sendirinya kebenaran itu akan mengikuti gitu. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bapak? Untuk masalah seperti itu, biasanya saya memerlukan 3 tahapan untuk menyelesaikannya. Pertama, saya akan konfirmasi dulu masalah tersebut kepada yang berkepentingan. Yang kedua, berdiskusi dengan para guru kelas, kepala sekolah, dan juga ketua yayasan. Terus yang ketiga, saya akan merefleksikannya. Bagaimana kalau saya berada di posisi mereka? Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya yang ingin diperlakukan seperti apa gitu. Ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif ya. Saya rasa semua akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan. Sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tantangannya hanya satu, yaitu jika tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya itu, apakah Bapak menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau Bapak memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema tersebut, Bapak? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada ya. Tapi kalau secara prosedur jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Saya harus memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para guru dan juga orang tua. Kemudian mengkonsultasikannya dengan pihak yayasan. 2 langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya tentu ada, Bu. Biasanya saya konsultasi dengan ketua yayasan dalam pengambilan keputusan yang penting. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan sebuah dilema etika itu? Intinya gini, kita harus tahu permasalahannya dengan jelas. Dan kita harus mengkonsultasikan dan juga memusyawarahkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan supaya kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan yang bijak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam wawancara saya hari ini Iya Bu, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Ibu.
Bapak, kalau gitu saya mohon izin pamit dulu nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu.